Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
bersama-sama kita hormati Bapak Heri Arif Syah Rahab selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Bapak dan Ibu-ibu Deputi yang hadir, dan juga segenap karyawan dan karyawati Bank Indonesia Perwakilan NTB yang hadir pada sore hari ini sampai kita berbuka puasa nanti. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, yang saya banggakan, anak-anakku, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Halimi. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Allah mudahkan, dan cita-cita kalian untuk menjadi manusia-manusia sukses di masa yang akan datang Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini di hari yang ke-10 dari bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Dia untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita laksanakan selama 9 hari dan 10 hari dengan hari ini Allah terima dan Allah jadikan sebagai investasi amal kita yang bisa kita banggakan, yang membuat kita senang dan bahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu salah satu yang membuat orang puasa bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah dengan puasa yang ia lakukan. Sebelum nanti kita akan menikmati kebahagiaan yang pertama, kesenangan yang pertama, yaitu berbuka puasa. Karena bagi orang yang berpuasa itu farhatan, ada dua kesenangan. Kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita cara hidup yang tidak hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi juga akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Dia membawakan kepada kita ajaran Islam yang dengannya kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan salawat kepadanya dan kita mendapatkan syafaat darinya. Atas nama seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Al-Halimi, dari Majelis Mudir, Majelis Pembina, Majelis Pengawas, dan Dewan Pengurus Harian, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan NTB yang telah memberikan kepercayaan kepada Pondok Al-Halimi, Pondok Pesantren Al-Halimi, untuk dijadikan sebagai salah satu lokasi, sebagai salah satu tempat diadakannya acara buka puasa bersama. Karena selain di pondok kita ini, Bank Indonesia kemarin juga sudah mengadakan di pesantren As-Sahwah Al-Islamiyah, dan besok hari Jumat tanggal 22 akan diadakan di Pagutan ya. Jadi hari Sabtu. Jadi ini bentuk upaya dari Bank Indonesia Perwakilan NTB untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, karena dengan cara itulah kita bisa menjalin hubungan yang dilandasi dengan kecintaan dan kasih sayang. Semoga itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Seorang itu
akan dikumpulkan bersama orang yang ia kasihi, bersama orang yang ia cintai nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini melahirkan rasa cinta, melahirkan rasa sayang antara semua jajaran dari tingkat pimpinan sampai karyawan yang ada di Bank Indonesia Perwakilan NTB dengan civitas yang ada di pondok pesantren yang ada di seluruh NTB, tidak hanya di Al-Halim. Sebenarnya ini bukan acara pertama yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan NTB di Yayasan Pendidikan Al-Halim. Di Idul Adha juga pihak Bank Indonesia sudah memberikan beberapa hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing, alhamdulillah, dan sudah didistribusikan kepada selain kepada guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Al-Halimi, juga kepada masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren Al-Halimi. Jauh sebelumnya juga, bukan jauh, tapi sebelumnya pihak Bank NTB juga memberikan donasi pas Covid, alat kesehatan, dan alhamdulillah itu sangat membantu karena kita tetap melaksanakan proses pendidikan, proses pembelajaran di madrasah dan di pondok dengan tentu tetap menjaga hal-hal yang dibutuhkan untuk menghindari penularan COVID pada saat itu. Karena kalau santri-santriwati kita ini dibiarkan terus di rumah dengan studi from home, itu kurang efektif, Bapak Kepala. Karena mereka setiap hari itu, terutama yang ada di pondok khusus, setiap hari paling tidak 8 kitab yang harus mereka pelajari, dan itu harus berhadapan dengan ustadz dan para pengguru. Tidak bisa dengan cara Zoom. Maka untuk bisa mengantisipasi penularan itu, alat kesehatan yang diberikan oleh Bank Indonesia Perwakilan NTB sangat bermanfaat untuk kami pada saat itu. Dan sebelumnya juga pada saat terjadi gempa, ini saya ingin menyebutkan hal-hal yang menjadi kebaikan dari Bank Indonesia Perwakilan NTB kepada Pondok Pesantren Al-Halimi. Dan ini tentu akan menimbulkan rasa cinta tidak hanya di hati pengurus yayasan, tapi juga di dalam diri para ustadz dan ustadzah dan para santriwan dan santriwati. Pasca gempa Lombok, banyak warga masyarakat kami dan juga para santriwan dan santriwati kami yang tinggal baik di Lombok Barat, di Lombok Utara, terutama itu mengalami rusak tempat tinggal dan kebutuhan terhadap sembako. Alhamdulillah, tanpa diminta, pihak Bank Indonesia Perwakilan NTB merespon bencana itu dengan mendonasikan alhamdulillah 3 ton beras pada saat itu. 3 ton beras, kemudian minyak goreng, ada gula, ada mie instan, dan alhamdulillah itu sangat membantu. Ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia kepada Pondok Pesantren Al-Halimi. Maka untuk semua itu, saya atas nama semua pengurus menyampaikan syukran jazilan wa jazakumullahu ahsanal jazak. Kemudian yang perlu disampaikan juga dalam sambutan ini, bahwa Yayasan Pendidikan Al-Halimi dalam turut membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa dengan program pendidikan dari RA, dari usia TK sampai usia perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi kita masih berafiliasi dengan Komarul Huda yang ada di Bali, di Lombok Tengah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa berdiri sendiri dengan membuat perguruan tinggi, dan syukur-syukur nanti bisa mencapai
tingkat universitas untuk melahirkan para sarjana dari alumni-alumni dan juga dari alumni-alumni di pondok-pondok lain yang bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi nanti, perguruan tinggi Abdul Halim, insya Allah. Selain di lokasi ini kita punya 6 lokasi, Bapak Kepala. Di seberang kali ada Rubat Darul Khalidin. Mereka mana? Darul Khalidin. Mereka khusus putra. Selain menimba ilmu di madrasah, datang kemari untuk belajar kurikulum formal pemerintah. Mereka juga belajar kitab secara khusus, mengkaji kitab. Kemudian ada Anwarul Halim. Mana? Anwarul Halim. Khusus putri, Pak Kepala. Khusus putri, sama juga. Mereka belajar di sini di madrasah dan belajar kitab di pondok. Itu Uldai. Ini anak-anak ketawa ini. Uldai. Begitu juga ada pondok khusus putra. Itu mereka tidak keluar, tinggal di asramanya, belajar di sana, kecuali mereka keluar hanya untuk acara-acara seperti ini dan untuk ujian nasional yang kelas 9 dan kelas 12. Mereka hanya keluar untuk itu. Mereka fokus belajar, mereka yang didatangi oleh para tuan guru, oleh para ustaz. Kemudian ada juga pondok khusus Putri Al-Halimin. Mana? Yang paling banyak. Mereka sedang semester, Pak Kepala. Mereka sedang semester di bulan Ramadan ini, dan berapa hari lagi mereka akan pulang juga ya. Nanti kalau sudah selesai semester. Kemudian kita juga ada Darul Quran wal Hadith. Ada program spesifik yang memperdalam bidang-bidang ilmuwan tertentu. Darul Quran itu memperdalam Al-Quran, tidak hanya menghafal tapi juga memahami dan mengamalkan. Darul Hadith mendalami hadis, mereka menghafal hadis-hadis, kemudian memahaminya juga. Ada Darul Muhad, ada Darul Fuqaha. Mana Darul Fuqaha? Selain pendidikan, kita juga mengelola panti asuhan, LKSA istilahnya sekarang, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Itu sudah dari tahun 94 kita kelola. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Kita tidak hanya memberikan pendidikan kepada mereka di madrasah, tapi juga mereka di pantinya mendapatkan pendidikan juga berupa pengajian-pengajian dan penugasan-penugasan untuk menghafal. Jadi ini yang hadir saat ini. Kalau sekarang ini yang putra ini lebih sedikit dari yang putri, karena yang pondok khusus putra itu sudah libur dari sebelum Ramadan, sehari sebelum Ramadan. Mereka sudah libur dan nanti akan datang lagi pondok sesudah Lebaran Topa. Ini yang khusus putra. Jadi ini yang perlu disampaikan sebagai sambutan. Mudah-mudahan dengan perkenalan awal ini bisa terjalin rasa cinta, rasa sayang di dalam hati kita semua, karena ini yang kita butuhkan untuk kita nanti di dalam surga bersama-sama berjumpa dan bisa berkumpul bersama sang pencinta umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa disampaikan sebagai sambutan. Sekali lagi atas nama seluruh pengurus yang ada di Yayasan Pendidikan Al-Halimi, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Tentu ada kekurangan, kesalahan yang ada. Perlu kami lihat dan saksikan sejak awal acara, bahkan sejak persiapan kemarin sampai acara selesai nanti. Yakinlah itu kesalahan dan kekurangan yang tidak pernah kami sengaja. Yang namanya manusia, apapun kesalahan bisa saja terjadi tanpa pernah kami niatkan dan kami lakukan dengan sengaja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Halimi Lombok Barat, Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Ketua Yayasan Tuan Guru Haji Muktamam Khalid LCMA, Asatiz dan Asatizah Dewan Guru warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusantara Barat bersama istri yang sangat hormati, Bapak dan Ibu Deputi Bank Nusantara Barat bersama karyawan dan karyawati, Al-Mukarramun, para masyayikh, para asatiz, wabil khusus Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi bersama semua kepala bagian yang ada di bawah lingkup Pondok Pesantren Al-Halimi. Pertama, Kepala Tarbiyatul Alimin, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah Putra Putri, Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Kepala Raudatul Atfal, Ketua Pondok Khusus Putra, Pondok Khusus Putri, Koordinator Darul Quran, Koordinator Darul Hadis, Koordinator Darul Nuhat, Koordinator Darul Fuqaha, Koordinator Darul Syamili, kemudian Ketua Panti Asuhan Al-Halimi, semuanya kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan linakuna min ibadihil muttaqina zahiran wa batinan birruhi wal abdan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin hudatil urfan wa ala alihi wa ashabihi tabi'il malawan. Amma ba'du. Patut kita bersyukur karya Allah Subhanahu wa taala pada holimun umat Islam saat ini tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, kita masih diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fisik kita sedikit agak haus dan lapar, tetapi semua itu membawa kenikmatan bagi kita semua. Karena seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang puasa itu akan memperoleh dua kesenangan yang hakiki. Pertama adalah kesenangan ketika berbuka puasa, apalagi bersama para santri, para anak yatim, para masyayikh seperti sekarang ini, yang kemungkinan besar di hari-hari lain kita bersama keluarga di rumah tangga. Tapi sekarang di pondok pesantren yang penuh dengan kesederhanaan. Oleh sebab itu, kepada Bapak Kepala BI bersama rombongan, ketika nanti terjadi Bapak mengalami kekurangan-kekurangan ketika buka puasa, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berbuka puasa ala pemunggok. Kemudian selawat dan salam buat alam Nabi besar Muhammad SAW patut kita terus baca sebagai tanda kita cinta kepada beliau. Karena pada Holimon ini, bulan suci ini, kita sesungguhnya ingin
meraih dua saja. Pertama adalah kecerdasan spiritual, dan yang kedua adalah kepekaan sosial. Memang dari sejarah puasanya Indonesia, kata puasa itu sendiri bukan bahasa Sanskerta sesungguhnya, bukan juga bahasa Yunani, tapi bahasa Jawa kuno, yaitu upawasa. Upawasa ini ternyata sudah dilakukan jauh sebelum datangnya Islam ke Indonesia oleh para penganut agama Kapitayan, adalah agama asli nenek moyang kita. Kalau agama Hindu, agama Buddha itu anutan daripada para ningrat di keraton-keraton. Tapi di masyarakat Indonesia pada waktu itu menganut agama Kapitayan. Ternyata agama Kapitayan ini dia sudah memiliki ritual persis seperti Islam. Dia sholat. Cuma kalau ditanya yang disembah apa Pak? Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah yaitu penguasa kekosongan, suhu. Makanya tempat ibadahnya itu adalah namanya sanggar, yang di depannya itu suhu, kosong. Enggak seperti seperti mimbar musala masjid kita. Justru karena kepekaan, kecerdasan spiritual daripada Sunan Bonang selalu mengikuti. Kita tidak mengatakan saum kata beliau, kita katakan puasa. Kita tidak mengatakan musala, tapi kita ikuti sanggar, robah sedikit menjadi langgar. Menjadi langgar. Cara salatnya Kapitayan itu juga sama dengan kita. Agama aslinya bangsa Indonesia terutama sekali dari Jawa ini yang sangat tahu persis. Nah sekarang kelihatannya akan tersebar itu di Indonesia. Bahkan saya dengar di seluruh daerah di Nusantara, di Indonesia ini, Nusantara ini sudah ada cabang-cabangnya agama Kapitayan itu. Dalam arti mereka itu penganut agama Islam, penganut agama lain, tapi tidak bisa meninggalkan Kapitayan. Jadi ada upawasanya, menjadi diikuti oleh Sunan Bonang menjadi puasa. Karena Sunan Bonang melihat kok sama ya spiritual kita dengan mereka, ritualnya sama. Tinggal sekarang ini akan diresmikan kata beliau dengan 3 hal. Pertama adalah pembacaan kalimat syahadat. Yang kedua adalah dengan menjadikan kitab suci Al-Quran menjadi kitab suci mereka. Yang ketiga ini khitan, disunat. Akhirnya ada yang berumur 90 tahun disunat, ada yang hampir 100 tahun disunat, karena mereka itu suka untuk menganut agama yang sebelumnya dikatakan agama Islam ini adalah penyembah berhala oleh mereka. Mereka itu betul-betul menyembah Sang Hyang Taya itu, yaitu kekosongan yang dianggap sebagai yang meliputi semua alam semesta. Ruang hampa ini kan, ruang hampa. Nah sekarang ketika kita puasa, orang sering bertanya, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian siam. Tetapi ketika kita berniat, kata mereka, kenapa kita mengatakan nawaitu shauma ghadin? Mereka kan tidak tahu bahwa siam itulah merupakan bentuk jamak taksir. Kemudian saum itulah merupakan musdar daripada shauma, yasumu shauman, yang menunjukkan mufrad. Di sini mengisyaratkan bahwa secara individual kecerdasan sosial kita akan digenjot oleh kecerdasan spiritual. Kalimat nawaitu shauma itu adalah mengisyaratkan bahwa dengan puasa ini kecerdasan spiritual kita harus meningkat setiap kali kita melakukan ibadah puasa. Dengan kutiba alaikumusiyam, kepekaan sosial kita harus makin meningkat.
Karena memang yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah bagaimana manusia-manusia yang banyak, ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkat perekonomian tinggi, ada yang memiliki perekonomian yang rendah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din rizki yaj'ala ba'dukum ba'dan sukhriya, katanya. Allah menjadikan sebagian kalian tingkat perekonomiannya sangat tinggi, yaitu menengah ke atas. Kemudian ada yang sebagiannya adalah tingkat menengah ke bawah. Apalagi NTB yang sekarang ini masih berstatus kemiskinan ekstrim, yang alhamdulillah Basnas mengambil 10% daripada kewajiban pemerintah NTB untuk mengentaskan masyarakat miskin spiritual. Nah, kita berharap dengan perpaduan antara kecerdasan spiritual dengan kepekaan sosial ini, maka masyarakat Nusa Tenggara Barat dapat kita entaskan dari yang namanya kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim. Itu sebabnya maka zakat, infak, dan sedekah mutlak harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi terutama sekali infak. Kalau mereka tidak mampu melakukan zakat, ya infak. Infak ini kan sunnah. Jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau di dalam ilmu logika pelajaran bahasa pesantren yang namanya mantek, itu ketiga istilah ini umum khusus mutlak. Kadang-kadang zakat itu bisa dikatakan infak, kadang-kadang sedekah itu bisa dikatakan infak, zakat itu bisa dikatakan sedekah. Tetapi setelah diklarifikasi bahwa zakat itu adalah merupakan amwalun makhsusatun bikadrin makhsusin muzi'at ila asnafin makhsusatin, yaitu adalah ukuran harta yang tertentu. Tidak semua harta kan, tidak semua harta tertentu kemudian diambil seukuran tertentu dari harta yang kita miliki. Misalnya bapak-bapak yang diambil zakat profesionalnya oleh Basnas, itu kan 2,5%. Jadi kalau sampai sekarang ini yang paling banyak mengeluarkan zakatnya dari dinas-dinas itu adalah Dikbud, kemudian PU, dan rumah sakit. Luar biasa ini. Karena apa? Mereka kita berikan keyakinan bahwa jangan mengandalkan obat untuk menyembuhkan orang. Karena apa? Rasul mengatakan dawu da'akum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Yang penting adalah dalam lembaga keuangan, kalau bapak-bapak kan lembaga keuangan yang mencari untung. Kalau Basnas nirlaba, mengelola keuangan tanpa mencari laba. Nah, tetapi tetap terikat karena ada 3 prinsip di dalam lembaga keuangan Basnas itu. Pertama, aman regulasi, kedua aman syar'i, ketiga aman NKRI. Kenapa? Karena kita lihat ini dari sejarah, kenapa ada hari santri dulu, ternyata panjang sekali perjalanan perhelatan daripada para tokoh-tokoh pesantren. Pada saat itu, mungkin ini banyak bangsa Indonesia yang tidak tahu, ada ormas-ormas Islam yang ingin membagi Indonesia ini menjadi 2. Dari tengah sampai timur akan menjadi NRI, Negara Rakyat Nusantara Republik Indonesia. Ini bagian timur. Sedangkan dari tengah sampai ke barat, itu termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, akan dijadikan sebagai negara syar'i. Karena menurut mereka bahwa sudah saatnya Indonesia ini menjadi negara syar'i, kata mereka. Akhirnya polemik berkepanjangan sampai lahirlah Hari Santri. Karena apa? Pondok pesantren pada saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi yang terdepan sesungguhnya.
Maka kalau diadakan hari santri pada akhir-akhir ini, itu sebenarnya sangat terlambat. Sangat-sangat terlambat. Karena apa? Karena santrilah yang pertama kali dulu membentuk yang namanya Pasukan Kerakyatan Republik Indonesia yang menjadi cikal bakal daripada Tentara Nasional Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita kembali kepada makna daripada Siam. Siam ini adalah mengandung arti menahan. Jadi artinya kenapa harus pakai Siam? Harus kita memiliki daya tahan yang sangat banyak. Mulut kita tahan daripada ngomong kotor, mata kita tahan daripada ngomong daripada menyaksikan yang tidak-tidak, yang membuat kita dapat dosa kecil yang paling besar adalah zina mata. Telinga ini kita habiskan fungsinya, artinya kita tidak fungsikan untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang lagu. Kemudian tangan ini kita jauhkan dia daripada salah alamat menyentuh sesuatu yang terlarang. Ini untuk santriwati jangan bayangkan. Ini untuk kelas bapak-bapak ya suka salah alamat tangannya. Maka pada saat puasa untuk sampai kepada yang namanya kecerdasan spiritual itu, tangan ini harus diborgol, bukan dengan rantai, tapi diborgol dengan larangan puasa yang sudah meningkat kepada khawas, paling tidak pada khawas. Karena kita selama ini masa kita terus terkekang menjadi puasa awam saja, sehingga kecerdasan sosial kita tidak pernah meningkat dari tahun-tahun bulan Ramadan. Kemudian yang tidak salah pentingnya adalah kecerdasan sosial, kepekaan sosial, yaitu adalah kita membagi. Seperti halnya dilakukan oleh bapak-bapak kita sekarang ini, bapak ibu kita yang dari BI, perwakilan Nusa Tenggara Barat, masuk kepada pondok pesantren untuk berbagi apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau ini, kepada bapak dan ibu. Ini adalah untuk membuktikan bahwa kepekaan sosial bapak dan ibu sudah terbentuk oleh nilai daripada puasa Ramadan. Makanya dikatakan siang, ketika pada hari pertama kita tidak mampu melahirkan kepekaan sosial dalam bentuk memberikan pembagian rezeki kepada orang lain, mungkin pada hari kedua, mungkin pada hari ketiga, sehingga pada akhirnya nanti kita dapat mencapai yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita. Fitrah daripada umat manusia secara menyeluruh adalah manusia dengan homoseksualnya, yaitu orang homososial ini, yaitu adalah memiliki kepekaan sosial. Kalau tidak digembleng dengan adanya puasa yang kita lakukan setiap tiba bulan Ramadan, maka kemungkinan besar bahwa insting sosial yang ada pada diri kita ini tidak bisa hidup, akan terpendam. Tetapi untung Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita umat Islam untuk melakukan puasa sebulan Ramadan. Sebagaimana halnya juga penganut agama lain puasa. Hindu berpuasa, kemudian Buddha juga berpuasa, Kristen berpuasa, kemudian Yahudi, Nasrani berpuasa. Walaupun mungkin sedikit-sedikit ada perbedaannya, namun memiliki tujuan yang paling utama adalah yang dua ini, adalah meningkatkan kecerdasan spiritual dan meningkatkan kepekaan sosial. Akhirnya nanti kalau kita kembali misalnya kepada sejarah, mengapa para Sunan Wali Songo itu mampu meningkatkan kesejahteraan sosial sehingga toleransi beragamanya pada waktu itu sangat-sangat kental. Kenapa? Karena mereka itu merenungi makna daripada ibadah-ibadah yang mereka diwajibkan oleh yang mewajibkan mereka menurut keyakinan masing-masing. Terutama sekali mereka berembuk. Wali Songo ini kan tokoh-tokoh Kapitayan, tokoh agama Buddha, tokoh agama Hindu, merembukkan bagaimana caranya agar rakyat Indonesia ini
memiliki kepekaan sosial, sehingga para wali songo karena dengan keadaan negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu adalah gemah rempah wajinawi, banyak makanan minumannya, baik yang merupakan karbohidrat, nutrisi, protein, gizi, maka diadakanlah makan-makan untuk menjadi awal bagaimana untuk menunjukkan kepekaan sosial. Akhirnya kalau ada orang meninggal dunia, ada namanya nyusur tanah untuk selamatan pada waktu para tamu kembali dari kuburan dikasih makan. Hari ketiga ada katanya nelung, itu juga diberikan makan. Sebenarnya itu untuk memanfaatkan potensi kekayaan di Indonesia yang ada pada waktu itu. Hari ke-7, hari ke-9, kemudian ada namanya juga ngangkat pelayaran, mentang dasar dan lain sebagainya. Ini adalah asli Indonesia. Mohon maaf, bukan berasal dari Hindu dan Buddha. Kalau Hindu dan Buddha merayakannya per 12 tahun untuk yang sudah meninggal. Kalau kita itu bahkan kalau sudah lewat 100 hari setiap ulang tahun, setiap tahun. Ini sebenarnya adalah berasal daripada bagaimana mensyukuri kekayaan Indonesia yang pada waktu itu gemah rempah wajinawi dengan hasil pertanian, perkebunan, hasil kelautan, hasil pertambakan, peternakan, baik itu unggas, kemudian peternakan pernawan, kambing, sapi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan kepekaan sosial itu. Maka kita sekarang ini bersyukur memiliki lembaga keuangan dengan bahkan sudah diberikan nuansa syar'i, nuansa syariat. Banyak alumni kita yang juga sarjana di PN dulu, kemudian sekarang ini yang syariah ekonomi, baik yang S1 dan S2. Tapi sebagian ada yang membuka usaha sendiri, ada yang masuk di bank-bank syariah. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan salah satu daripada kontribusi Pondok Pesantren Al-Halimi kepada pembangunan perekonomian umat yang ada di Indonesia ini, terutama sekali yang bernuansa syar'i. Jadi lembaga keuangan syar'i mereka juga banyak masuk, pasar-pasar syar'i banyak yang masuk, bahkan sampai kepada developer syar'i. Cuma di NTB belum ada yang namanya istilahnya itu yang tukang tagih yang syar'i, kolektor syar'i belum ada yang masuk, cuma ada di sinetron saja yang pencari Tuhan itu. Kalau kebetulan alumni Al-Halimi belum ada yang masuk di kolektor syar'i. Namun yang paling penting Bapak Ibu sebagai pemegang amanah di negara kita ini, yang 3 prinsip dasar itu mari kita lestarikan: aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI, supaya jangan nanti keuangan Indonesia ini dipergunakan oleh para teroris yang mengatasnamakan Islam sehingga disalahgunakan. Mudah-mudahan di lembaga-lembaga keuangan formal yang dikelola oleh pemerintah, mereka itu jangan ada yang masuk, karena nanti bisa disalahgunakan uang yang merupakan uang umat ini. Bapak Ibu dari BI, perwakilan Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, para masyayikh, para ustaz, para santriwati yang sangat-sangat kami muliakan, ini yang saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita meraih predikat orang yang cerdas spiritualnya dan cerdas kepekaan sosialnya. Atas segala perhatian yang kami sampaikan, banyak terima kasih. Atas segala kurang dan khilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusu'ana wa tahassu'ana bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal mulaqin bi syahri Ramadan mubarak wa ja'alna minal mulaqin bi lailatul qadril mubarak, aman ba'da amin, sanatan ba'da sanatin, marratan ba'da marratin bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yajri salamata alaina jami'an fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Baik, silakan Bapak yang di belakang. Oke, kameramen sudah oke? Oke, yang lebih geser ke kanan ya, sana ya. Lebih geser ke barat. Yang Putri geser ke barat. Sidor video mana? Baik, semua menghadap kamera. Beda nih tanggur. Sah gaya biasa 1, 2, 3.